Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara melihat orang yang hidup seperti mau mati? Dalam pepatah bahasa Indonesia dikatakan seperti kerakap di atas batu. Hidup bersusah payah tetapi mati takut. Nah, Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Yang Tuhan kehendaki adalah setiap kita memiliki kehidupan yang bersahaja. Ya, ini yang ingin saya sampaikan hari ini kepada saudara. Memiliki hidup yang bersahaja. Kita membaca di dalam Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, dan bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ayat yang ke-11 adalah gambaran daripada orang yang memiliki hidup yang bersahaja, yaitu Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Semua yang dia alami, semua yang dia lihat itu hidup, saudaraku. Dia berkata tidak ada matinya. Dia tidak berkata tidak ada jalan buntu. Semuanya selalu memberikan semangat. Lalu di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Orang yang hidupnya bersahaja ini tadi digambarkan dengan sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Dan yang ketiga dikatakan, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Orang yang bersahaja ini tadi senantiasa hidup di dalam kenikmatan, hidup di dalam segala sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, adakah kehidupan seperti ini bisa kita raih? Jawabnya tentu saja ada, saudaraku. Jika tidak ada, tidak mungkin ditulis di dalam Alkitab ini. Lalu bagaimana kita meraihnya? Ayat yang ke-7 berkata, orang yang memiliki hidup yang bersahaja itu, hidup yang selalu dalam harapan itu, adalah orang yang mau mendengarkan nasihat Tuhan. Ini yang pertama. Mau mendengarkan nasihat Tuhan. Di dalam Alkitab, Paulus berkata, orang seperti ini adalah orang yang mudah diajar. Teachable heart. Orang yang mudah sekali diberi nasihat. Bukan orang bebal. Yang kedua, siapa yang memiliki hidup yang bersahaja itu? Orang yang memandang kepada Tuhan senantiasa. Dalam segala keadaan, dia tahu Allah turut bekerja. Dalam segala situasi yang terjadi, dia tahu itu semuanya bagian daripada rencana Tuhan untuk menuntun kita kepada kedewasaan di dalam Dia, supaya kita siap menjadi orang yang dipercaya dan orang yang dapat dipercaya, sebagaimana Amsal 28 ayat 20 berkata, akan mendapat banyak berkat. Ingat saudaraku, mata selalu memandang kepada Tuhan. Mungkin hari ini tidak seperti yang saudara inginkan, tapi pandanglah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya, yang memegang setiap musim dalam hidup kita. Mau memiliki hidup yang bersahaja, memiliki hati yang teachable, yang mau mendengarkan nasihat dari Tuhan. Yang kedua, yang matanya senantiasa memandang Tuhan, bukan memandang persoalan. Saat engkau memandang persoalan terasa begitu besar. Saat engkau memandang Tuhan, tapi engkau memandang Tuhan yang besar itu, dan persoalan terasa sedemikian kecil. Dan yang ketiga, saudaraku, mereka yang memiliki hidup yang bersahaja adalah mereka yang selalu memilih untuk tenang. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram.
Orang yang bersahaja, orang yang selalu mampu memilih tetap tenang, sekalipun ada banyak ketidakpastian di depan kita. Orang yang bersahaja bukan orang yang semuanya sudah mendapatkan tersedia. Dan orang yang bersahaja itu bukan sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang saudara ciptakan. Sama seperti kita sering berkata, bahagia itu tergantung kita. Demikian pula saudaraku, ketenangan itu tergantung saudara. Saudara memilih tenang saat mendengarkan keadaan yang gawat, atau saudara memilih gelisah. Tetapi orang yang bersahaja, dia akan tetap tenang. Bukankah dalam ketenangan itu terletak kekuatan saudara? Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi, tapi saya mau berkata, tetaplah tenang. Dan yang terakhir saudaraku, ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Orang yang bersahaja adalah orang yang memilih komunitas yang juga bersahaja, komunitas yang bersemangat, komunitas yang selalu berpikiran positif, yang selalu melihat rencana Tuhan yang besar. Jangan bergabung dengan dunia orang mati, saudaraku. Orang yang mati semangat, mati gairah, seolah-olah hidup ini hanya tinggal menunggu mati saja. Jangan. Kalau saudara duduk dengan orang yang punya mimpi-mimpi yang besar, saudara akan tertular memiliki mimpi yang besar. Itu sebabnya saya sering berkata, mengutip kata-kata bijak, tunjukkan kepadaku 5 orang sahabatmu, maka aku akan tahu bagaimana hidupmu dan masa depanmu. Saat kita berkumpul dengan orang-orang yang semangat, bergairah memandang kehidupan, yang sudah jatuh bangun sekian kali, dia akan selalu menceritakan hal-hal yang bersahaja dalam hidup kita. Ingat, 4 hal yang mengantarkan saudara memiliki hidup yang bersahaja. Yang pertama, memiliki hati yang selalu rela untuk diberi nasihat. Yang kedua, biarlah mata tertuju hanya kepada Tuhan saja, tidak peduli apapun yang sedang terjadi. Yang ketiga, pilih tenang dalam segala keadaan. Maka di sana ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan yang keempat, jaga pergaulan. Tetaplah berkumpul dengan orang-orang yang memiliki optimisme akan kehidupan ini, karena dia tahu Tuhan pegang hari esok. Doa saya, sebagaimana ayat yang ke-11, menjadi milik kita semuanya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kiranya itu boleh menjadi milik kita semuanya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara dalam 2,5 bulan kami tidak bersama dengan saudara. Doakan kami akan kembali ke Indonesia pada hari Selasa tengah malam waktu Indonesia, dan berharap bisa bersama-sama dengan saudara nanti pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.